Oke, dengan adanya Granger, Siren Esports ini salah satu hero andalan juga dari Day. Yang win rate-nya itu gede banget, pick-nya juga sering banget. Harusnya dia sudah hafal ya dengan Granger-nya walaupun ada beberapa miss. Iya kayak yang tadi Oji bilang tuh hampir mati ininya, terus udah ditinggal, Heeh. terus dia harus balik lagi ke sana buat, Pakai kok. ya buat nembakin lagi. Perhitungannya harus lebih tepat lagi Iya. mungkin ya. Apalagi ini adalah Betul, momen-momen ya. penentuan untuk Siren Esports. Akankah mereka bisa mendapatkan kemenangannya kembali? Ya. Harit Tank. buat victim. Tank, dia butuh tank. Betul tank ini terakhirnya Popol. bisa keluar Kagura nih tiba-tiba nih. Popol. Kayak Popol. enggak sih Popol sih. Popol kah? Popol sih. Kagura. Dipakai Kagura pinter coy. Sebentar, Gor. Bukan Kagura. Dan Siren. Wow. Mereka bisa nge-pick Kagura sekarang. Bentar, mereka juga gak mau nih bro. Kagura disembur-sembur. Sebentar. Ngeri juga. Tapi udah keluar mukanya Iya, Parsha atau Kagura? Nah dia gak mau Kagura disembur-sembur. Tapi better Kagura sih buat bisa burst aja. Ada Roger. Enggak, better Parsa. Better Sama-sama punya artileri lah ya. artilerinya nggak gerak. Shits dari jauh. Kan kalau misalnya Ford kan nyembur gitu, posisinya terlihat jelas. Parsa bisa counter. Dibandingkan dia harus pakai Kagura mendekati. Wah, kalau gue sih Parsa sih. Gue Kagura bro, oke. Dia PD Kagura, oke. Oke Kagura, let's go. Luar biasa banget sih. Lagi ngomong tuh. Iya. Siren, yes. Bener nggak ya? Bener-bener gak tuh? harusnya kayak gitu sih ya dari Siren fight tau aku pembacanya dan dari victim serta dari Siren. Ini akan menjadi 1 poin terakhir untuk Siren kalau mereka memenangkannya atau victim yang bisa akhirnya mendapatkan poin di grand final ini nih. Oke. Tapi kalau menurut aku pribadi, kali ini benar-benar sulit untuk victim esports bertahan di arah gold lanernya segala macam. Tapi ingat, miracle itu fail. Jadi miracle itu Israel. Mereka Wow, Om Bowo. Kalau gue sih kayaknya prediksi Oji bisa terjadi malam hari ini. Ulala. Gue diprototin kiri kanan, serem Oh, juga. di Senayan. Cepat banget sih. Apakah akan terjadi seperti itu atau sebaliknya? Ini akan kita lihat saja langsung di Grand Final. Game ketiga dari Best of 5 Series. Inilah dia Siren Esports dan juga Victim Esports. Keduanya sama-sama sudah mendapatkan gelar juara di MDL. Tapi siapakah yang akan mendapatkan 2 kali gelar juara ini? Bener kan? Siren fight. Oh, Siren fight. Baru diverifikasi validasi. Oke, baik. Victim? Baik. Hah? Victim? Victim itu victim. Win. Fine. Coba ya. Bukan ya. Coba tak cek ya. Silakan. Baik. Baik. Baik, dan dari tim Victim Esports kayak mereka mencoba untuk mengamankan terlebih dahulu on Maui, membantu Baymax dari bottom lane. Lihat Ria yang itu kuat, Ria nggak bisa didiemin sih. Ria nggak boleh dibiarin bebas. Betul banget. Dan Glorious victim. Iya. Untuk victim. Tenang cepat bro. Lu Tapi lihat kali nih. ini on my way di arah bottom lane harus menggunakan flickernya terlebih dahulu. Rea. Kali ini emang 1 lawan 2 ya. Satu Dia lawan- mukulin mundur ya. mengukurin mundur dan catatannya memang harus dicatat dengan cukup baik agar tidak lupa dari pergerakan seorang Rea. Iya. Biar pergerakannya terbaca dan bahkan Azir harus ditumbangkan first blood didapatkan di arah top lane. Yes. Ulala, ini ngeri banget sih Victim. Berhasil mendapatkan first blood-nya, begitu mengerikan. Mendapatkan 1, tapi maju lagi. Di area bottom lane, Ria berada di depan. Oh, Ini Gak ada flicker. Dia gak ada flicker yang udah gue bilang. Gak ada flicker dari seorang Ludo. Sorry, on my way. Dapatkan dari Sonata menuju ke arah seorang Speechless. Masih ditahan di depan sana. Speechless masih coba untuk mau nge-cating 1 jungle-nya. Dan ternyata diamankan oleh Jay terlebih dahulu. Ya, tapi nggak cuma itu kayaknya tim Siren mereka nggak pernah melakukan Uh-oh. objektif gaming. Baymax tertinggal di area bawah, seorang di 4 member tersandwich sudah. Baymax pun hilang tanpa adanya jejak. Aku udah bilang, Bung, kalau dia pakai Harit, berat sekali untuk berada di arah gold lane-nya. Padahal On My Way udah berada di posisi yang baik. On My Way udah nge-carry, nge-babysit pergerakan dari seorang Baymax. Memang, Baymax ini adalah tipikal hero scaling. Di late game nanti, baru Siren yang porak-poranda, kocar-kacir. Dan lihat, Mystic Gas dari seorang Speechless dan dengan retribution yang baik, diamankan oleh seorang Speechless. Ya, di sisi lain mereka juga nggak mau berhenti begitu saja. Sinting terlalu offside di area depan teman-teman masih. Tapi di Rea jauh. is coming, Bude Astaga. Monster, Wave Dragon langsung On My Way. Hilang begitu saja, Speechless kan bisa membantu, hanya bisa Speechless di depan sana, Bude Monster. Ya, balas-membalas dilakukan oleh keduanya. Tapi sayangnya Victim yang kehilangan begitu banyak ketika mereka tidak bisa mengkoordinasikan fight-nya dengan baik. Oke, koordinasi, efisiensi, dan efektivitas pergerakan dari Siren Esports luar biasa.
Bahkan 4 poin diamankan. Lihat Rhea Rhea seorang diri. Mystic Ball telah dikeluarkan. Mystic Gas langsung disemprot karena Rhea ke arah belakang sana. Lihat di kanvas dikeluarkan tapi ternyata Speechless terlalu offside. Meanwhile, Invis mengganti pergerakan dari seorang Vels. Permainan luar biasa. 1 poin didapatkan dengan piring tetangga. Speechless mencoba untuk menggantu. Rhea kali ini Iskame. Tapi ternyata Likan Pons dia berhasil mendapatkan 1 poin di arah bottom lane. Tidak akan sempat untuk membalaskan kematian, tapi ini 1 untuk 1. Keduanya masih sangat kuat. Inferno baru saja di pop up oleh Rhea. Rhea mau make sure kalau dia ngedapetin gold shield-nya, mengusir Unmawe dan Baymax karena tidak bisa. Minion terlalu jauh, mereka harus berputar lagi mencari posisi yang lain. Tapi tadi untungnya dari Invis masih dapetin point kill ya. Ketika dia tertumbangkan dia dapetin point kill. Invis ke arah belakangnya dikeluarkan. Dia bola Mystika dikeluarkan tapi ternyata Rhapsody kali ini masih belum berhasil mendapatkan point kill. Lagi dan lagi Invis dengan 1 buah piring tetangganya dilempar begitu saja dapetin poin Tamanu tim Siren Esports. Ini ganas sih. Rhea STM mana ya, dia berantem terus kerjaannya. Invis juga. Lulusan mana nih berdua ya? Kayak di SM yang sama ya Om ya? Kayaknya sih. Ya tapi di sini dia top lane. Oh, Unmawe my God. kemanapun dia berada langsung digeradak massa. Flicker tak sempat dia gunakan dan 2 member dari Siren cukup untuk men-take down 1. Tapi langsung saja direspon oleh tim victim. Ada pick up yang dikeluarkan tapi dari atasnya Azar. Dua Dragon yang memilihkan seorang Harita tapi ternyata PMX masih bertahan dapat 1 poin ketambahan. Invis tumbang dan bahkan 2 versus 1, 2 versus 2. Tapi Speechless masih coba fokus. J terlalu offside, Mystika dikeluarkan. J bakal tumbang. Birahi membunuhmu, ingat nafsu membunuhmu J. Lakukan permainan yang menurut gua pribadi asesori tapi ternyata Mystic Ball di arah yang tepat membuat triple kill didapatkan oleh Speechless. Dan ingat sekali lagi nafsu membunuh. Iya, Yes. almost wipe out nggak? Itu wipe out nggak sih tadi? Karena di bottom lane juga ada duel 1 lawan 1 dimenangkan sama Sinting. Itu dia. Ini Oke, The Wild Dragon yang baik. Shutdown didapatkan langsung oleh seorang Ezar. Baru aku mau bilang Bude, Apa? kalau Roger itu adalah hero snowballing Terus paling tiba-tiba mantap. di shutdown. Baru pengen ngomong gitu, tapi udah ke shutdown Bakekok. duluan. Bakekok bunda. Iya, kedua-duanya masih sama-sama di menit yang kelima ini. Dari network gak begitu jauh dari segi poin kill pun demikian. Kita masih gak akan ngerti seperti apa pergerakan dari kedua tim ini. Karena sama-sama kayak oke, agresif dibalas dengan agresif. Iya, gua rasa dari itu mereka ke bawah tempo permainan Siren sih. Ya, Siren mainnya cepet banget, mereka selalu ngajakin buat rusuh dan itu direspons juga dengan victim dengan udah ayo kita duel. oke. Tertangkap Sinting seorang diri langsung pecah begitu saja. Pakuito dalam bottom lane, gak bisa masuk ring tinju. Dan dia harus udah kena cut terlebih dahulu sebelum dia bertanding. Iya, dan dari victim mereka nggak bisa sih untuk terus-terusan melakukan team fight seperti ini karena bakal rugi banget. Balik lagi tadi Rogernya sudah berhasil untuk di shutdown, masih bakal nge-reset juga untuk momen-momen yang diperlukan untuk Roger tadi. Waktu untuk bisa mengumpulkan pundi-pundi gold tambahan dan objektif. Susahnya buat victim mereka emang kuat banget. Harusnya buat team fight ya. Ini membutuhkan satu sama lain. Ada Angela, dia akan memperkuat salah satunya. Tapi kalau kepisah-pisah kayak gini, Siren dengan bahagia bakal ngenyolong satu-satu. Ya udah happy-happy aja. Siapa nih yang lagi melipir sendirian, bakal Dimakan. digeradak cepet. Lo lihat tuh ya, sampai Baymax aja harus ke atas lagi. Iya. Baymax 3 game bener-bener dikunci. Tapi lihat Invis zoning Wah, out, tabrak alasan lagi. BB yang opener dikeluarkan. 1 buah Purifier dikeluarkan tapi ternyata flicker ke arah belakang. Menuju ke arah Likan Pons, flame shot dikeluarkan. Langsung ada Speechless masih mau lebih tapi ternyata Jay datang tiba-tiba berubah segala menjadi lebih indah. 2 poin harusnya diamankan oleh tim Siren dari top lane. Dan Sonata, Mysticus disembur begitu saja. Dan Feltian tertangkap. Winter Trojan cuma bisa mendelay sebentar saja. Nggak menyelamatkan hari dari seorang Feltian top lane. Tengok Siren ketika melihat ada kesempatan, mereka nggak pakai mikir lagi. Mereka langsung ambil kesempatan itu, mendapatkan banyak sekali poin kill ditambah dengan turret di area top lane. 1 hilang akan kami jadi 2 karena Jay dan juga Ten mereka percaya diri dengan damage yang mereka miliki. Maju ke depan, Baymax mencoba untuk melakukan defense. Dan yang tertinggal seorang diri, masih ada Jay mencoba mengeluarkan Death Sonatanya. Tapi Invis tidak bisa untuk nge-follow up. Mereka kehilangan Ten dan memilih untuk mundur. Udah coba digocek begitu saja tapi ternyata auto click dari seorang J memilih ke arah yang salah. Auto click dari seorang J memilih ke arah jungle bukan ke arah belakang ya. goldnya. It's okay, no problem as long permainan dari seorang J ini bisa menjaga posisinya. Ya, cuman itu Rhea dari tadi gue liatin di minimap ya. Dia itu dapetin 2 lane lagi. Dia di bottom lane dapat udah clear minion, dia ke tengah juga langsung karena dia tahu teman-temannya lagi nge-gang di top lane. Iya. Oke, ternyata itu ada pertukaran 1 untuk sebuah turtle. Setidaknya bakal coba dipasang oleh seorang Rhea. Mencoba untuk masuk tapi ternyata tidak mau.
Meanwhile, kalau dia dapetin 1 poin dan dengan 1 buah purple buff, ini rugi yang sangat bandar untuk tim Victim Esports. Karena ketika dia berhasil mendapatkan 1 buah purple, kemungkinan besar top lane-nya hilang, dan top lane-nya hilang, mid-nya bakal dipaksa. Tepat bener kan? banget sih Siren. Bener kan? Top lane-nya hilang, mid-nya dipaksa, benar seperti yang kuduga. Karena udah kelihatan, dengan nggak ada speechless, dia bakal masuk sembarangan. Invis bakal coba mundur terlebih dahulu, ditembak bannya tapi nggak bocor, nggak gembos di sana Bude Monster. Iya, terlalu tanky, itu bannya juga ada duri-durinya. Kayaknya malah sakit sendiri ya Bun. Karena di area bottom lane ini ada Rhea lagi dan lagi. Dia ngebuka map dan langsung melihat seperti apa ini. Victim akan diapakan, di sandwich kah atau dibebek jadi rujak. Karena kayak teman-teman dari Siren mereka kayak nggak takut apa-apa. Mereka udah sadar betul keunggulan yang mereka miliki. Mereka nggak menurunkan tempo permainan mereka. Walaupun ada beberapa kali kesempatan dari tim Victim yang kayak mereka berhasil melakukan banyak sekali poin kill. Tapi itu nggak bikin Siren gentar. Benar, dan juga Windwalker baru jadi untuk Roger sih. Masih butuh Endless. Yang belum diselesaikan, tapi kalau kita lihat dari item-item yang dimiliki oleh Siren, mereka langsung ke arah defense. Ada Brute Force yang dibuy oleh Tamus dan juga oleh Ranger. Gila, wombo combo langsung dikeluarkan begitu saja. Langsung ada Sonata di sana. Kehilangan 1, Spencer masih bertahan. Harus ditukarkan 1 momen taman, tapi terjebak itu juga harus hilang. Bebas sekarang belakang dengan semua bebas. Invis bertahan seorang diri. Rhea dan Jay memilih untuk mundur terlebih dahulu. Speechless-nya terlalu offside. What are you doing Speechless? Meanwhile, Rhea versus everybody. Jay masih coba bertahan. Masih ada Rhapsody indahnya bernyanyi dan bermuara. On my way harus down. On my way mengasih darah terhadap seorang Jay. Dan ini pertukarannya tadinya udah dimenangkan oleh Victim, tapi dibalikan lagi. Dengan adanya poin yang tumbang di depan sana. 2 untuk 3. Pertukaran yang sangat menguntungkan bagi tim Siren. Mereka masih bisa bertahan. Rhea aja. Walaupun teman-teman udah sempat balik, dia masih bertahan di area bottom lane. Zaman Force dikeluarkan. Mystical pun demikian. Rhea, kamu tak bisa bertahan. Dan langsung saja di sini Victim mempanis Rhea yang terlalu percaya diri di area bottom lane. Akhirnya Rhea ditumbangin untuk kedua kalinya dan lihat replaynya nih. Yes, ini terlalu jauh masuk untuk Rogernya. Kita lihat Speechless. Dan tadi positioningnya dia berusaha untuk mengejar terlalu ke belakang dan dimaksimalkan oleh Jay dengan adanya spell Retribution juga tadi. Wah, dan namanya udah gak bisa kemana-mana, dipisah untuk tim fight-nya Rhea. Ngegebukin bagian backlaner langsung. Itu udah pasti tumbang. Jadi on my way udah pasti tumbang karena Rhapsody-nya udah kena setengah. Itu pasti basic attack 2 kali bakal tumbang. Kalau dia Endless udah pasti basic attack pertama. Abis rondo, basic attack-nya keluar, plus true damage, kelar on my way. Sadis sih, sadis banget. Sekarang malah Lord yang akan mereka kontes harusnya. Nggak ada yang mau memberikan Lord, sama-sama mempertahankan. Siren lagi di atas angin sih dengan perbedaan net worth yang sampai 3.000. Mapnya juga udah dipegang oleh mereka. Ini yang aku suka dari Siren sih, mereka nggak pernah ngelupain untuk mengontrol lane-nya terlebih dahulu. Bottom lane-nya udah ada Aether yang diutus untuk ke-clearing minion. Di area atas juga ada Rhea. Gak pernah ada celah. Bener, lihat tuh. Mereka selalu ngirim dulu sih, jadi wave management-nya dapat banget buat Siren nih. Ya disiplin. Disiplinnya oke banget sih kalau menurutku. Anwar udah siap, Sinti juga sudah standby. Let's go. Fels udah ngeluarin Mystic Ball-nya begitu saja. Depan sana Sinti menjadi pilihan. Maka serangan telah dikeluarkan. Tapi Retribution dari akan menyelamatkan hari dari tim Siren Esports. Dibalikan keadaannya Flame Shot, tapi ternyata nggak nyampe sama sekali Monster. Yes, gak bisa. Mereka gak bisa sama sekali karena gak ada Retribution yang dipegang. Gak ada yang dipegang. Rogernya masih dalam perjalanan buat kesana gitu loh. Ya Allah, bude gue kelakuannya begitu banget. Ya ampun, Ojay. Area top lane Lord akan hadir. Bawahnya Aether udah ngebersihin. Tengahnya akan perlahan tapi pasti. Semuanya kayak mau dengan tempo yang sama supaya Victim akan bingung. Kita tahu sendiri, ini Victim mereka membutuhkan satu sama lain. Gak bisa yang sendiri-sendiri untuk fight. Dan dengan adanya Lord di area top lane ini akan nge-distract juga sih dari tim Victim. Super minionnya apalagi. Sebenarnya yang berat buat itu mereka ketika tim fight gede nih. Mereka pasti 4 lawan 5, Angela pasti otomatis masuk ke 1 orang. Oke, tapi kali ini Dead Sonata sudah keluar begitu saja. Mereka memilih untuk mendapatkan turret terlebih dahulu. Karena super minion di area top lane bersama dengan Bapak Lord yang terhormat masih bebas. Tak ada pengawalan berdemonstrasi. Tapi kali ini ternyata mereka nggak mau dipaksakan dengan cukup buru-buru. Mereka lebih sabar menunggu ke arah super minion di arah 3 lane yang berbeda. Ya, semuanya di-clearing dan dari tim Siren juga mereka nggak mau terlalu gegabah untuk mungkin ngeharas ke area individualnya ataupun melakukan pick off. Kayak
Mereka nunggu timing yang tepat, menunggu victimnya yang gak sabar mungkin gregetan, maju-maju satu-satu, dicolong-colong. Tuh, akan ada surprise attack seperti karena di dalam Bosch ada Invis dan juga Jay, Rhea sebagai bait. Sinting lupa. Oke, di knockout strike keluar begitu saja. Rhea lagi-lagi seperti kata Bude Monster menjadi seorang baiting. On my way terlihat posisinya menuju ke arah orange buff dimiliki. Retribution telah digunakan dan tadi berarti tandanya Lordnya sedikit sia-sia. Satu Lord ditukar dengan satu batu red dan tidak ada inhibitor samsak. Iya, tapi ada orange, lumayan lah. YWS. Apa tuh? Ya wis. Ya wes ya guys ya, kayak dikelaskan dan gak hanya orange, ada purple. Ada purple Oke. juga. Apalagi nih setelah ini nih? YWS, YWS. Ya, YWS. Ya, ini kayak sirennya temponya diperlambat, pelan-pelan tapi pasti. Mereka nggak mau melakukan kesalahan sama sekali karena ini adalah Betul. tiket untuk mendapatkan gelar juara. Ya dan gue lihat dari sana mereka tetap disiplin sih. Mereka nggak kendor. Rhea mau diambil. Tengok. Rhea mau dimakan. Ini 1 lawan 5 nih. Rhea mau 3. dimakan. Oh feelingnya udah kuat di sana, rame banget. Rhea-nya udah tahu. Informasi telah diberikan, gak ada gresek-gresek bubiar langsung. Ketika ya mau nyuri gua ya, mau makan gua ya. Karena kayak dari victim pun ragu-ragu karena teman-teman tim Siren mereka nggak muncul di minimap kecuali cowoknya di atas itu aja masih ngumpet-ngumpet gitu. Betul. Mereka nggak tahu posisinya ada di mana. Mereka takut kalau mereka nge-open tiba-tiba ada yang dari belakang, ada yang dari samping ataupun dari manapun. Oke, Lihat 2 dominance ice Tamus dengan Gila. Baxia. Speechless-nya bakal berat banget Gila sih. itu angkat tangan aja berat tuh. Speechless itu bakal berat banget. Dia mau nabrak di arah depan ketika ada seorang Rhea. Dia mau ke arah belakang tiba-tiba ke Jay ada seorang Baxia. At least dua-duanya dia kena dominance. Yes. Pasti. Kita ke cover. Oke, Maui terkena damage terlalu offside. Udah harus dikejar oleh seorang Rhea. Rhea nggak mau terlalu terburu-buru. Informasi telah diberikan. Blindset telah dikeluarkan tapi Sinting ternyata yang tertangkap oleh pemain tim Siren Esports. Sinting tertangkap. Rhea menuju ke arah belakang karena lihat Mystic Gas diberikan oleh seorang Pels terlalu sakit. Langsung disembur di mati begitu saja. Damage yang berat dan kehilangan satu momentum di arah bottom lane. Tapi di sisi lain Acer juga berfokus untuk nge-push terus-terusan di area posisinya, menjaga wave-nya sampai 20 detik kemudian Siren punya kesempatan untuk melakukan Lord. Dan susahnya untuk victim adalah ketika mereka mau kontes, mereka harus nge-clearing minionnya terlebih dahulu. Dan otomatis Siren akan melihat pergerakan dari tim victim, menghambat pula pergerakan dari victim untuk menuju ke area Lord Pit. Oke, kali ini cutting minion di depan sana dari Acer itu bagus banget. Kenapa? Karena Lordnya sudah muncul. Lordnya sudah hadir, selamat datang Bapak Lordnya terhormat dan Jay. Seperti yang udah gue bilang Pung, berarti yang tadi di match 1 dia gak mau bikin endless. Ya kan? Thunderbelt. Thunderbelt. Karena dia takut dipaksa, di fight ke arah belakang. Tambah ini juga ya. Iya, tambah defense juga. dan dia butuh true damage untuk betul. nembusin seorang Harith. Pergerakan dari victim gak membuahkan hasil apapun, malah sekarang posisinya yang sedikit off. Sinting akankah dipanis di sini pertama kalinya untuk Sinting yang dimakan. Oh, Rhea langsung menarik Inferno bersama dengan pengen cek ke arah belakang sana. Hampir saja Rhea pun terpikul sama dengan seorang Sinting. Tapi ternyata almost is never enough for the Monster. Ya, yang kedua kalinya nggak ada ya. Jadi Siren hanya memakan satu saja. Di sisi lain Acer tuh dari tadi yang di atas terus. Ini yang bikin victim bingung adalah ketika mereka harus memikirkan landingnya. Selalu ada satu member dari Siren yang lakuin split push. Yes, benar banget. Itu membuat mereka juga nggak bisa maju dengan enak untuk melakukan team fight. Karena sekali mereka kalah team fight-nya itu pasti bisa jebol sampai dengan inhibitornya hilang. Sampai ke belakang gitu loh, kebablas. Oke, dan Lordnya masih standby di atas, jadi Siren mungkin hanya akan mengantarkan sedikit support minion. Oke, dan sudah dikeluarkan begitu saja. Ini pintu turret telah dibuka begini oleh para pemain tim Siren Esports. Di luar dari bottom lane, mereka bersendak bekas. Siren Esports satu turret tambahan. Bapaknya seorang Bandiar top lane. Masih coba untuk menuju ke arah. Ini pinternya sudah mulai mengamuk. Tiganya sudah hilang. Rhea di depan sana. Melakukan Siren berhasil dapat 3. PBS di depan sana. Masuk ke arah base-nya. Dan lihat respon data dan ini menjadi distance-nya. Back to back champion Siren Esports. Wow, congratulations untuk Siren Esports. Good game, well played. Permainan bersih yang dikeluarkan oleh Siren Esports ditunjukkan oleh kita semua. Mereka benar-benar kuat, bahkan lebih kuat daripada season lalu. Ini bencana. Back to back champion akhirnya pecah. Menjadi rekor baru di MDL season yang ketiga. Siren Esports. Pikir dia kertas, ternyata dia batu. 3-0. 3-0. Langsung saja
Kosong diamankan. loh, Ji. Net, gimana nih Net? Cepat. Kita salah Net. Tapi ya, gue bilang ya, saran nih luar biasanya adalah kalian tahu sendiri, pemain mereka udah pindah kan dia. Tapi dengan pemain yang baru juga, ternyata mereka masih bisa back to back. Dan Yong. bahkan seharusnya Thomas dan Altanis yang mungkin Iya, saat ini melihat- sedang galau. Sedang menonton. Itulah mantan kenapa makin lebih ganteng. Kenapa mantan lebih cantik ketika ditinggalkan. Karena ada orang yang menyesal di luar sana. Wow. Wow, wow, wow. Inilah dia pemenang.